Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya lagi flu, jadi mungkin suaranya agak sedikit nggak jelas. Oke, jadi saya itu tidak begitu suka membaca buku-buku self-improvement. Nah, tapi kemarin saya dikasih orang buku yang berjudul Atomic Habit. Karena saya selalu menghargai pemberian, maka bukunya saya baca. Dan ternyata bukunya bagus. Jadi akan saya rangkumkan untuk kalian dan saya beri sedikit pemahaman pribadi saya. Tapi tetap, saya sarankan untuk kalian baca sendiri, nanti kalau sempat. Menjadi 1% lebih baik setiap harinya. Itu berarti kita berjalan menuju perubahan, tanpa kita perlu melakukan sesuatu yang radikal, sesuatu yang besar, tapi kita hanya perlu melakukan perubahan kecil. 1% lebih baik setiap harinya dari diri kita yang kemarin. Itu adalah salah satu cara terbaik dan termudah yang bisa kita lakukan untuk menuju kesuksesan, menuju kehidupan yang lebih baik. Karena yang perlu kita lakukan itu simpel, hanyalah konsisten. Dan sifat konsisten itu selalu dimiliki oleh orang-orang yang hebat. Memang hasilnya nggak akan terlihat cepat, nggak akan instan, tapi percayalah, pasti akan terasa 2 atau 3 tahun lagi. Sebagai contoh, dulu saya ini kuliah jurusan psikologi ya, tapi sekarang saya bekerja di bidang bisnis dan investasi. Lalu bagaimana saya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjamah dunia bisnis dan investasi? Yaitu karena saya punya hobi belajar. Saya suka membaca, dan saya tidak begitu pilih-pilih bacaan. Dan kebiasaan membaca ini sudah saya lakukan sejak saya masih SMP. Setiap harinya saya rutin membaca, saya rutin memupuk ilmu. Sehingga pada suatu waktu setelah saya lulus kuliah, saya sudah sangat ahli dalam berbagai bidang, dan ketika saya didatangi kesempatan, saya sudah mampu untuk mengambil kesempatan itu. Dan hasil dari bertahun-tahun saya membaca dan memupuk ilmu, itu membuat saya lebih paham tentang bisnis dan keuangan, jauh lebih paham daripada orang lain yang bahkan berkuliah di jurusan bisnis dan keuangan tersebut. Sehingga ya, semua klien saya percaya dan mantap buat menggunakan jasa saya. Jadi kebiasaan membaca saya yang saya lakukan dari SMP, anggaplah dari umur 13 tahun, itu baru keluar hasilnya ketika saya lulus kuliah. Hampir 10 tahun baru keluar hasilnya. Jadi sebenarnya, kita itu bisa menilai orang berdasarkan kebiasaannya juga. Kita bisa melihat kondisi fisik orang lain, itu menunjukkan kebiasaannya dalam beraktivitas, dalam pola hidup. Isi rekening seseorang itu menunjukkan kebiasaannya dalam mengelola finansial. Produktivitas seseorang itu menunjukkan kebiasaannya dalam mengatur skala prioritas. Jadi sebenarnya sampai di sini aja udah bisa kita simpulkan bahwa jika kamu mau merubah hidupmu menjadi lebih baik, perbaiki kebiasaanmu. Gak usah ngoyo, gak usah buru-buru, sedikit demi sedikit. Maka nanti pasti kamu bisa memiliki kebiasaan tidur yang lebih baik, kebiasaan belajar, kebiasaan berolahraga, dan sebagainya. Hal-hal kecil seperti itu, jika kamu lakukan terus-menerus dengan konsisten selama bertahun-tahun, meski kecil, bisa memberikan dampak yang besar. Oke, mungkin kita lanjut next time ya, karena badan saya udah mulai gak enak dan tenggorokan saya juga udah mulai gak enak. Jadi sekian dari kuliah kita hari ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.